Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Nawat Cendeki Agung. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang normalisasi database, cara memasukkan data ke dalam tabel di dalam database, lalu perintah join yang ada pada SAMPP atau PHP by admin untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel, yang dimana data tersebut diambil dari data tabel-tabel yang lain yang dijadikan satu tabel tersendiri gitu. Lalu di video kali ini juga saya akan mencoba membuat relasi langsung di dalam PHP MyAdmin-nya. Jadi tidak menggunakan CMD untuk melakukan atau membuat relasi antar tabel. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Jadi pada video kali ini kita ditugaskan untuk mengerjakan bab 10 sampai dengan bab 12, yang dimana bab 10 adalah tentang PHP by admin. Nah, di bab 10 ini kita diminta untuk membuat suatu relasi, tapi tanpa menggunakan CMD. Jadi saat kita membuat sebuah relasi, kita langsung membuatnya di PHP my admin atau di webnya gitu, tanpa menggunakan CMD. Nah, di tes ini kita membuat dua tabel, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas, yang dimana tabel provinsi memiliki ID provinsi atau nama provinsi dan kota, dan tabel identitas memiliki ID identitas, nama, gender, tempat tanggal lahir, address, dan lain-lain. Lalu kita diminta untuk mengisikan data ke dalam tabel-tabel yang tadi, dua tabel tadi, yaitu ada beberapa yang harus kita inputkan. Kita akan belajar menginputkan satu-satu, dan tugasnya yaitu membuat relasi. Yang tadi saya bilang membuat relasi tapi di PHP MyAdmin. Nah, setelah relasi terbuat, kita diminta untuk mengerjakan tes akhir, yaitu kita harus menambahkan nomor telepon pada tabel identitas, menambahkan tabel kabupaten, dan menambahkan 5 data. Nah, setelah itu kita diminta untuk menampilkan Santorini yang berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan mencoba membuatnya menggunakan join. Oke, kita masuk saja ke dalam SAMPP-nya. Nah, seperti biasa saat kita masuk ke dalam SAMPP, kita masuk langsung start saja Apache dan MySQL-nya, dan tunggu hingga keduanya menjadi hijau. Jika keduanya sudah menjadi hijau, kita bisa langsung masuk ke dalam CMD. Oke, setelah kita masuk ke dalam CMD, seperti biasa kita ketikkan cd c.2 /SAMPP /MySQL /bin, yaitu untuk mengakses direktori dari SAMPP-nya. Lalu kita ketikkan MySQL /u root untuk masuk ke dalam servernya. Nah, setelah kita masuk ke dalam servernya, kita dapat memilih database, show database. Oke, nah mungkin kita akan mencoba membuatnya dari awal. Kita gunakan saja yang tes bab 10. Use tes bab 10. Oke, bab database sudah diganti. Nah, kita cek dulu apakah sudah ada tabel yang sudah dibuat dalam database ini atau belum dengan cara show tables. Nah, masih empty ya. Kita akan menambahkan dua tabel, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas. Kita akan membuat tabel provinsi terlebih dahulu. Nah, kita akan melihatnya apakah sudah terbuat dengan perintah show tables. Sekarang sudah terdapat dua tabel dalam database tes bab 10. Mohon maaf guys, mungkin ada sedikit kesalahan.
Jadi saat kita ingin melakukan relasi antara dua tabel, kita harus menyamakan tipe datanya. Nah, setelah tadi saya coba dan tidak bisa, ternyata ada yang salah dengan tipe datanya atau tipe datanya berbeda. Coba kita lihat dengan cara show tables, lalu des identitas, dan des provinsi. Nah, jadi pada ID provinsi pada tabel provinsi mempunyai tipe data integer dengan maksimal limit 5. Namun pada tabel identitas, ID provinsi yang menjadi foreign key memiliki tipe data char dengan limit 12. Nah, jadi jika ada perbedaan seperti ini, kita dapat mengubah tipe datanya dengan menggunakan modify. Bagaimana caranya? Yaitu alter table, nama tabelnya identitas, modify column ID provinsi, dan masukkan tipe data baru dan samakan dengan tipe data yang menjadi primary key integer dengan limit 5. Nah, kita cek lagi dengan des identitas, des provinsi. Nah, kedua tipe datanya sudah sama, namanya sudah sama. Kita coba untuk melakukan atau menghubungkan menggunakan relasi. Nah, dalam membuat relasi ini kita akan mencoba menggunakan langsung di PHP MyAdmin. Jadi kita tetap menggunakan CMD untuk membuat tabelnya, namun untuk membuat relasinya kita menggunakan PHP MyAdmin langsung di web gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam PHP MyAdmin dan ke dalam designer. Caranya yaitu kita masuk ke dalam database, lalu kita pilih ke menu designer di kanan atas, jajaran kanan atas pokoknya. Kita coba membuat create relationship. Apakah bisa? Oh, kita refresh dulu. Nah, jadi jika kita ingin membuat relasi di dalam PHP MyAdmin, kita harus melihat tandanya, yaitu seperti ini. Ada tanda kunci sebagai tanda primary key dan tanda pagar sebagai tanda foreign key. Kita akan coba membuat create relationship langsung di PHP MyAdmin. Kita coba on delete, on update, kita coba kosongkan terlebih dahulu. Nah, foreign key relationship has been added, yang artinya relasi antara dua tabel, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas, berhasil dibuat. Kita coba refresh, apakah sudah ada. Nah, jika relasi sudah berhasil dibuat, maka akan muncul garis ya yang menunjukkan relasi antara kedua tabel. Kita coba save dulu, simpan halaman dengan nama bab 10. Jadi, perintah selanjutnya yaitu insert data atau input data. Nah, bagaimana sih cara input data ke dalam tabel yang sudah kita buat? Caranya yaitu dengan menggunakan perintah insert into, nama tabelnya apa, misalkan provinsi, values atau nilai sebagai berikut. Misalkan insert into, nama tabelnya itu provinsi, values, enter, kurung buka kurung tutup, ketik 1, 3 biji. Nah, kenapa saya menggunakan petik dan tanda kurung? Karena saya ingin menginputkan data sekaligus, jadi tidak satu persatu atau multi inputan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung tuliskan saja DKI Jakarta. Dan diakhiri dengan tanda titik koma di akhir setiap perintah. Enter. Nah, jika ada query OK, maka perintah berhasil dilaksanakan. Kita coba lihat dengan menggunakan select start from provinsi. Nah,
maka data yang tadi kita inputkan sudah masuk ke dalam tabel. Sebenarnya ID provinsi tidak perlu kita isi. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan auto increment. Tapi dalam contoh kali ini saya akan mengisinya terlebih dahulu supaya contohnya semakin jelas. Lanjut, kita akan memasukkan inputan tabel kedua, yaitu tabel identitas. Pada tabel identitas kita menggunakan perintah yang sama. Dan pada tabel identitas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kurang lebih 7 kolom. Maka kita akan menggunakan 7 petik dalam setiap inputan datanya atau setiap baris inputannya. Kita coba insert untuk identitas values. Kita coba inputkan dengan menggunakan copy paste saja, titik koma, enter. Nah, lanjut kita diperintahkan untuk menambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas. Kita dapat menambahkan dengan cara alter table, nama tabelnya yaitu tabel identitas, add column, nomor telepon dengan tipe data integer aja, char 15, 20 deh, enter. Selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel tambahan yaitu tabel kabupaten yang direlasikan dengan tabel yang sudah ada antara tabel identitas atau tabel provinsi. Kita coba membuat tabel kabupatennya terlebih dahulu. Dan sebagai penghubung kita menggunakan ID provinsi dengan tipe data integer, samakan dengan yang tadi, kurungnya 2 kali, enter. Nah, kita coba dash tabel kabupaten dan dash tabel provinsi. Kita coba buat relasinya lagi di PHP My Admin. Oke, kita coba masuk lagi ke website dari PHP My Admin untuk melakukan atau membuat relasi yang baru. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, maka akan ada tabel kabupaten yang tadi kita buat. Kita akan mencoba menghubungkannya ID provinsi dari tabel kabupaten ke ID provinsi di tabel provinsi. Kita coba langsung apakah bisa. Create relationship, adalah indeks hilang pada kolom. Jadi pertama-tama kita harus membuat indeks baru lagi di dalam tabel kabupaten. Caranya kita ke dalam struktur, kita checklist ID provinsi, dan kita klik indeks. Jika sudah ada tulisan query SQL Anda berhasil eksekusi, maka indeks berhasil ditambahkan pada kolom ID provinsi. Coba kita kembali lagi ke menu designer. Kita coba refresh dan coba membuat create relationship lagi. Oke, nah for again key relationship has been added, yang artinya relasinya sudah berhasil dibuat. Kita coba refresh. Nah, maka akan ada garis baru yang menghubungkan antara tabel provinsi dan tabel kabupaten. Kita save terlebih dahulu, simpan halaman. Nah, tugas selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan data nama mahasiswa Sentiorini yang berasal dari Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, kita coba. Karena perintahnya terlalu panjang, jadi saya copy paste saja. Jadi saya akan sedikit menjelaskan, yaitu kita menggunakan perintah select untuk menampilkan data yang bernama Sentiorini. Select identitas dengan kolom nama, provinsi dengan kolom nama provinsi, tabel kabupaten dengan nama kabupaten,
from identitas digabungkan oleh provinsi on identitas dan lainnya, di mana tabel identitas dengan nama Sentiorini dan kabupaten dengan nama Kabupaten Lampung Tengah akan dicari. Lalu titik kutip, enter, dan akan muncul seperti demikian. Nama Sentiorini dengan nama provinsi DIY Yogyakarta dengan nama Kabupaten Lampung Tengah. Nah, itu sebagai contoh saja ya guys ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 11 dan bab 12. Di bab 11 dan bab 12 ini kita melakukan studi kasus. Ada 2 studi kasus pada bab 11, yaitu studi kasus tentang mahasiswa dan satunya lagi studi kasus tentang pemesanan buku. Kita dapat memilih di antara kedua studi kasus tersebut. Mari kita lihat soalnya. Nah, pilihlah salah satu dari kasus di atas. Selanjutnya rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Oke, dengan soal yaitu mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, dan mahasiswa melihat DPA-nya. Oke, dan kita ke bab 12, studi kasus normalisasi, memantapkan pemahaman praktikan tentang normalisasi. Oh, jadi pada bab 12 kita hanya memantapkan saja studi kasus tentang normalisasi database. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang normalisasi pada database. Jadi normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi data yang terjadi dalam database itu sendiri dan meningkatkan integritas dari data. Nah, normalisasi itu terdapat 3 tahapan setidaknya, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. NF itu apa? Yaitu normal form. Pada 1NF memastikan bahwa setiap kolom dan tabel berisi nilai atomik. Jadi pada setiap kolom itu semuanya digabungkan. Dan pada 2NF atau 2 normal form sudah dikenalkan dengan primary key, atau sudah dikenalkan dengan kunci unik, kunci utama setiap tabel, yaitu primary key. Dan pada setiap tabel memiliki primary key dan foreign key masing-masing. Dan pada 3NF atau 3 normal form, setiap tabel dipisahkan setiap atributnya yang saling mendekati satu sama lain. Misalkan tabel provinsi dengan ID provinsi, nama provinsi, sudah itu saja. Lalu tabel agama, nama agama, sudah itu saja. Jadi setiap tabel dipisahkan dengan fungsinya masing-masing sehingga mengurangi dan meningkatkan integritas dari data itu sendiri. Oke, kita masuk saja ke dalam contoh. Dalam contoh bab 11, saya sudah membuat studi kasusnya, yaitu seperti ini. Sebentar, saya akan sedikit menjelaskannya. Oke, jadi pada diagram di sini terdapat 11 tabel, yaitu mahasiswa, provinsi, agama, prodi, dan lain-lain. Nah, setiap tabel memiliki primary key-nya masing-masing. Di tabel mahasiswa ada NIM, di KRS ada ID KRS, di mata kuliah ada kode mata kuliah, di kelas ada ID kelas, fakultas ada fakultas, dan lain-lain. Setiap tabel memiliki elemennya masing-masing yang saling terikat kuat. Misalkan di sini agama, hanya terdapat ID agama dan nama agama, yang dimana ID agama nanti dipakai oleh tabel mahasiswa sebagai foreign key atau kunci asing. Provinsi juga ID provinsinya dipakai di mahasiswa, ID provinsi, lalu prodi, ID prodi dipakai pada dosen, fakultas, ID fakultas dipakai pada prodi, matkul, kode matkul dipakai kepada kelas dan jadwal kuliah, dan lain-lain. 3NF ini diterapkan untuk mengurangi redundansi data atau pengulangan penulisan data dan meningkatkan integrasi data pada database. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan men-skip proses pembuatan tabel dan relasi-relasi dan sebagainya. Nah, berikut adalah beberapa tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Terdapat setidaknya 11 tabel pada database ini yang sudah ada masing-masing 5 isi. Kita cek terlebih dahulu dengan select from. Nah, untuk tesnya sendiri pada bab 11 ada 3 soal, yaitu
mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, dan mahasiswa melihat dosen pembimbing akademiknya. Cara untuk melihat atau menampilkan data yaitu dengan menggunakan operasi select. Contohnya yaitu seperti berikut. Sebentar, kita buka saja supaya cepat. Di sini kita menjoinkan beberapa tabel supaya membentuk tabel yang baru. Select M sebagai nama tabel sementara, NIM sebagai kolom atau baris yang akan ditampilkan, M nama mahasiswa, M nama alamat, P nama provinsi, dan lain sebagainya, yang akan dijoinkan dengan tabel mahasiswa, provinsi, prodi, dan lain-lain. Kita coba dan akan tampil seperti berikut. Kita coba nomor 2-nya yaitu mahasiswa melihat jadwal. Mahasiswa melihat jadwal. Kita coba. Nah, pada mahasiswa melihat jadwal kita akan menjoinkan jadwal mata kuliah, terus nama mata kuliah, KRS, dan lain-lain, serta ruang kelasnya juga. Nah, maka akan tampil tabel baru yang dimana tabel-tabel ini merupakan gabungan dari tabel-tabel yang lain yang diambil sebagian. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu dosen Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu mahasiswa melihat dosen pembimbing akademiknya. Nah, kita coba, maka akan tampil output seperti ini. Dengan NIM, nama mahasiswa, alamat, nama provinsi, nama prodi, nama agama, dan nama dosennya, Dr. A, Dr. B, Dr. C, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dik Nawa dari Prodi Informatika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.